Indonesia menghadapi resiko pemulihan ekonomi lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Sepanjang penyebaran COVID-19 di Indonesia belum dapat dikendalikan, jangan harap perekonomian akan pulih dengan cepat. Dalam laporan prospek ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik yang dirilis 29 September, Bank Dunia kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 menjadi negatif 1,6%. Bank Dunia menyebutkan skenario terburuk hingga minus 2%. Bank Dunia sebenarnya Juli lalu sempat memproyeksikan Indonesia bisa tumbuh 0% tahun ini. Bank Dunia memproyeksikan Indonesia akan kembali tumbuh positif sekitar 3-4% pada 2021. Tapi perbaikan ekonomi sangat bergantung pada keberhasilan Indonesia menangani COVID-19 dan mereformasi perekonomian domestik. Laporan Bank Dunia menyebutkan hampir semua negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik di luar Tiongkok akan tumbuh minus pada tahun ini. Proyeksinya terkontraksi antara 3,5 sampai 4,8%. Pengecualian berlaku pada Vietnam yang diprediksi tumbuh 1,5 sampai 2,8%. Pada 2021 diperkirakan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini kembali positif 3,4 sampai 5,1%. Vietnam diproyeksikan akan bangkit lebih dulu lantaran menjadi salah satu negara yang berhasil mengendalikan penularan virus corona bahkan di gelombang kedua. Vietnam melaporkan kasus pertama virus corona di awal Januari, namun baru melaporkan korban pertama yang meninggal karena COVID-19 di akhir Juli. Negara berpopulasi 95 juta jiwa ini hanya mencatat total kasus positif COVID-19 hingga 27 September sebanyak 1.068 kasus, dengan hanya 35 orang yang meninggal dunia akibat COVID-19. Sementara Bank Dunia menyoroti ketidakpastian prospek pemulihan ekonomi di Indonesia dan Filipina yang dinilai belum berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19. Selain itu, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik Aditya Matu memaparkan, Indonesia juga masih dihadapkan pada sejumlah persoalan pasca krisis keuangan Asia 1997 sampai 1998. Masalah yang beresiko memperlambat pemulihan ekonomi ini diantaranya kontribusi sektor manufaktur yang merosot, tidak terlibat aktif dalam rantai perekonomian global, dan kontribusi ekspor terhadap produk domestik bruto yang rendah. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph Van Doorn, menyatakan hal terpenting dalam setiap reformasi adalah menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat. Apalagi COVID-19 dalam jangka panjang beresiko mengurangi pertumbuhan ekonomi kawasan sebesar 1% per tahun selama 1 dekade. Situasi ini berdampak paling besar terhadap keluarga miskin dengan keterbatasan akses layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keuangan. Indonesia seperti halnya negara-negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik diproyeksi akan menghadapi ancaman peningkatan kemiskinan. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19 adalah keterbatasan anggaran. Pemerintah Indonesia menganggarkan program pemulihan ekonomi nasional senilai 695,2 triliun rupiah di tahun ini. Biaya penanganan COVID-19 ini untuk menangani kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan UMKM, dunia usaha, dan Pemda. Dan berikut distribusi dana penanganan COVID-19.